Jemaat yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini, yang mana kita memasuki minggu biasa yang ke-11, kita akan memulai ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 3. Kita khususkan ibadah kita dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita nyanyikan rasa syukur kita dengan menggunakan nyanyian pujian bait yang kedua, kidung jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita terima dalam wujud hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Yang demikian, firman dari Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih, setelah kita menerima firman Tuhan ini, setelah kita bersama-sama rasakan hukum kasih ini, sangat jelas sekali kita belum bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita akan menyesali dosa-dosa kita, mengakui kesalahan-kesalahan kita wujud nyatakan penyesalan itu melalui nyanyian penyesalan dosa, melalui kidung jemaat 467, bait yang pertama, Tuhanku bila hati kawanku.
Jemaat milik Kristus, kita yang sudah mau menyesali dan mengakui dosa-dosa kita, Tuhan Allah memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Yang demikian firman-Nya. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahilah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, 'Tidak, memang engkau tertawa.'" Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah, jemaat yang terkasih, kita juga menerima petunjuk hidup baru dari Roma 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikian firman-Nya. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita sanggupi firman Tuhan dalam wujud berita anugerah dan petunjuk hidup baru tadi melalui kidung kesanggupan. Kidung jemaat 466A, yang bait yang pertama, ya Tuhan isi hidupku. Jemaat milik Tuhan, pada kesempatan ibadah tanggal 14 Juni ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebagaimana kita mengetahui, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman. Dan pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada peristiwa perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan malam itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid serta bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung 4 maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus itulah yang menjadi dasar penyelamatan bagi kita. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwasanya kita semua orang-orang percaya merupakan satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kita. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan tugas pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima, mari kita menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing pertanyaan pendadaran sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari, mengakui kita berada dalam kondisi tidak selamat, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut? Kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan kita,
melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Jemaat milik Tuhan, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan, sakramen perjamuan disediakan bagi mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, mereka yang menyesali dosanya, mereka yang memohon pertolongan Tuhan, supaya dapat melaksanakan semua perintah-Nya. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan reguler yang kedua ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Dan agar kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Amin. Umat milik Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini mari kita khususkan, kita bedakan dengan roti dan anggur yang lain. Dalam sakramen perjamuan ini, roti kita pakai untuk melambangkan tubuh Tuhan Yesus, anggur kita pakai untuk melambangkan darah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita mengadahkan hati dan pikiran kita ke surga, karena kita tahu saat ini Tuhan Yesus bertahta dalam kerajaan surga, memiliki kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Kita yakin Yesus Kristus yang kuasa, yang mulia, pasti akan menguatkan, akan menyegarkan iman keselamatan kita. Jika sama seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita, Kristus yang mulia akan menyertai, akan melindungi, akan menyegarkan dan menguatkan hidup kita. Umat milik Kristus, roti yang kita pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Umat milik Kristus, roti yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita makan bersama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita terima.
Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Jemaat Kristus, anggur dalam cawan yang di tangan kita masing-masing adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita minum bersama dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita terima. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur dengan berkata di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, kita diberikan waktu untuk datang membawa tanda syukur kita berupa persembahan. Sebagai ayat atau dasar dari persembahan kita, terambil dari Mazmur pasal 116, ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku
aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita datang dengan membawa persembahan seraya kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 365B bait 1. Tuhan ambil hidupku. Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri, mari kita menyerahkan kepada Tuhan. Kami naikkan syukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh kami rasakan. Terlebih pada pagi hari ini kami boleh bersama kembali bertelut menghampiri tahta-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan di kesempatan ini kami boleh merasakan bagaimana kasih-Mu yang luar biasa kami rasakan. Dengan bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami bersama-sama dapat merasakan kasih-Mu yang besar melalui sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami dapat membawa tanda syukur kami, tanda pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Inilah Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi sarana nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan taburan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau berkarya di dalam hati pikiran kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat milik Tuhan, bacaan kita terima melalui Injil Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya.
dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui 4 bacaan yang kita terima dari kitab Kejadian, Mazmur, kitab Roma, dan yang terakhir dari Injil Matius, kita diperhadapkan dengan tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Jadi Bapak Ibu, kita semua diharapkan bisa menjadi komunitas yang sungguh-sungguh melakukan firman. Komunitas yang bisa melayani Allah. Nah, dari 4 bacaan ada 3 hal yang dominan Bapak Ibu. 4 bacaan tadi, 3 hal yang dominan, yaitu yang pertama, soal keramah tamahan. Yang kedua, soal pemulihan. Yang ketiga, soal misi. Jadi 3 hal inilah yang cukup dominan dalam 4 bacaan kita. Mari kita lihat satu demi satu topik yang ada. Sebagai orang Timur, tentu kita terkenal sebagai masyarakat yang sangat ramah. Ada istilah gupuh, lungguh, dan suguh. Berkali-kali ini saya ungkapkan. Ini mengungkapkan keramah tamahan orang Timur ketika menerima tamu. Meskipun tamu itu barangkali tidak atau belum kita kenal. Dan hal itu pula yang disajikan di dalam kisah Kejadian pasal 18 tadi. Kita tahu bagaimana cerita Abraham yang dijanjikan sebagai bapa dari bangsa yang besar. Itu bisa terwujud karena keramah tamahan. Karena ia mau gupuh. Karena ia mau nyuguh. Dia menyediakan. Seolah-olah ini merupakan tamu yang ia hormati. Ia menyediakan yang terbaik untuk 3 orang yang tadi merupakan utusan Tuhan. Dan apa yang dominan dalam bacaan kita? Karena tindakannya ini, maka janji yang diberikan kepada Abraham terwujud. Tamu tadi mengatakan, setahun lagi saya akan datang lagi dan mendapati istrimu itu punya anak. Meskipun direspon dengan sinisme oleh Sarah, karena ia merasa sudah tua. Tetapi respon sinisme itu tetap tidak membatalkan kasih Allah. Berkat Tuhan diberikan ketika Abraham dan Sarah mau menunjukkan keramah tamahannya. Bapak Ibu yang terkasih, keramah tamahan itulah yang dianggap sebagai bagian melakukan kehendak Tuhan. Keramah tamahan pula yang bisa kita baca dalam Mazmur 116 yang menjadi bacaan kita. Dalam Mazmur disebutkan,
suatu pertanyaan retorik. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Jadi Bapak Ibu, Abraham dan Sarah menyambut yang ilahi, oleh karena itu mereka diberkati. Mungkin Abraham dan Sarah pernah punya pengalaman sebagai orang asing. Mereka mendapatkan keramah tamahan, maka mereka berterima kasih dengan selalu menyambut orang asing dengan keramah tamahan. Nah, Bapak Ibu, itulah merupakan balasan, suatu pelayanan, merupakan satu kehendak Tuhan. Oleh karena itu dalam kitab Ibrani juga ditandaskan. Apa yang dilakukan oleh Abraham itu dicatat dalam kitab Ibrani. Ibrani juga mencatatnya. Karena keramah tamahan itu maka janji Tuhan diwujudkan kepada keluarga Abraham. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sambung bacaan Kejadian dan Mazmur tadi, kita yakin kita juga sudah mendapatkan karunia yang kita terima. Karunia itu pula yang harus mendorong kita, membuat kita terlibat berperan untuk melakukan pemulihan. Lebih lagi, dalam bacaan Roma tadi, Paulus menegaskan, rahmat karunia yang kita terima itu luar biasa. Padahal semestinya kita tidak layak menerimanya. Hanya satu respon yang layak, yaitu mengatakan ya dan mensyukuri karunia atau rahmat tersebut. Jadi pengalaman menerima anugerah, pengalaman mendapatkan perlakuan baik sama seperti Abraham dan Sarah, itu akan memampukan kita untuk mampu melakukan kehendak Tuhan. Mampu bersikap ramah, mampu membalas kebaikan Tuhan melalui sesama kita. Dalam rangkaian pengertian yang sama, Injil Matius juga menggambarkan Yesus menugasi para murid. 12 para murid tadi mendapatkan penugasan untuk melakukan pemulihan. Menarik ayat terakhir. Kamu sudah mendapatkannya secara cuma-cuma, maka berikanlah secara cuma-cuma. Nah, Bapak Ibu, ini menimbulkan pertanyaan. Apakah kita bersedia sama seperti ke-12 murid tadi, mau melayani sesama kita sebagai wujud rasa syukur, melakukan pelayanan, pemulihan. Memang, para murid yang pertama bisa jadi itu menganggap sebagai tugas yang cukup berat karena melampaui kemampuan mereka. Tetapi Tuhan Yesus tadi mengatakan, mintalah kekuatan dari Allah. Mintalah kepada pemilik tuan. Memang sedangkasih tugas ini, tugas pemulihan melampaui kemampuan kita. Tapi ketika kita berusaha mengerjakannya, ketika kita berharap untuk bisa melakukan, maka Allah akan memampukan dan memperlengkapi kita. Ingat, kita semua diminta untuk melakukan yang lebih dan lebih. Sebab Tuhan memberi kita energi, memberikan kita hikmat, memberikan kepada kita kekuatan. Jadi sekali lagi bacaan minggu ini sungguh menyadarkan kita akan kekuatan dari keramahan, akan kekuatan dari pemulihan yang mengubah hidup. Dan itulah misi yang diberikan Allah kepada kita, terlebih di masa pandemi ini. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita respon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 429. Masih dengan tetap berdiri, mari kita memperbaharui pengakuan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mewujudkan diri sebagai komunitas yang melakukan firman, menunjukkan keramah tamahan, melakukan pemulihan. Dan itulah artinya kalau kita melayani Allah. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan bait yang ketiga, Kidung Jemaat 429.